Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Beta Bodiwin Mulkias Fatimena, Wali Kota Ambon, atas nama pribadi, keluarga, dan jajaran pemerintah Kota Ambon, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1447 Hijriah tahun 2026 Masehi kepada seluruh umat Islam dimanapun berada, terkhusus umat Islam di Kota Ambon. Mari kita jadikan bulan suci ini sebagai momentum untuk memperbaiki diri, memperkuat keimanan, serta menumbuhkan semangat kebersamaan dan kepedulian sosial di tengah-tengah kehidupan warga Kota Ambon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beta Parambon, Ambon Persemua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Apries B. Gaspers, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon, mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa untuk saudara-saudara Muslim yang ada di Maluku dan terkhusus di Kota Ambon. Semoga bulan suci ini menjadi awal perubahan menuju pribadi yang lebih baik, penuh kesabaran, keikhlasan, dan rasa syukur. Semoga semua doa kita dikabulkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rohalim Boy Sangaji, selaku Ketua DPD Soksi Maluku dan Wakil Koordinator Bidang Kebijakan Publik DPD Partai Golkar Maluku, mengucapkan selamat menunaikan ibadah berbuka puasa 1447 Hijriah. Semoga ibadah puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala dan membawa keberkahan bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala Muhammadan sallallahu alaihi wasallam basira wa nazira wa ja'ala Islam madina lajirtada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Soimin dan soimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tiada ungkapan yang patut kita persembahkan selain ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan kenikmatan yang tidak pernah berhenti dikucurkannya kepada kita sekalian. Kenikmatan yang tidak mungkin bagi kita untuk menghitung-hitungnya, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat rezeki dan kesehatan serta kesempatan. Sehingga pada kesempatan sore hari ini kita masih dapat melaksanakan ibadah puasa di tahun 1447 Hijriah. Sungguh ini merupakan sebuah anugerah yang besar karena kita akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melaksanakan ibadah puasa dengan sungguh-sungguh, dengan penuh keyakinan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni segala dosa-dosanya yang telah lalu. Dalam redaksi yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali bersabda, "Man qoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Yang artinya, barang siapa yang melaksanakan sholat malam, sholat qiyamul lail di bulan Ramadan dengan penuh kesungguhan, dengan niat akan memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni segala dosa-dosanya yang telah lalu. Soimin dan soimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan berbicara tentang keutamaan dan keistimewaan bulan suci Ramadan. Tentu puasa merupakan sebuah
kebaikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Puasa merupakan sebuah anugerah ilahiyah. Puasa merupakan jamuan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Tentunya banyak keistimewaan dan keutamaan yang dapat kita raih selama bulan suci Ramadan ini. Apa saja yang dapat kita raih selama kita berpuasa di bulan Ramadan ini? Menurut Salman Al-Farisi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dalam khutbahnya di bulan Sya'ban, di akhir Sya'ban, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa sungguh telah datang kepada kalian bulan Allah yang suci, yang datang dengan membawa berkah, rahmat, dan maghfirah. Bulan yang paling mulia di sisi Allah. Harinya adalah hari-hari yang paling utama. Jamnya adalah jam-jam yang paling baik. Dan malamnya adalah malam-malam yang paling istimewa. Inilah bulan ketika kita diundang menjadi tamu Allah dan dimuliakan olehnya. Di bulan ini napas kita menjadi tasbih. Dan tidur kita insya Allah harus kita niatkan dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan tentunya akan bernilai ibadah juga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salah satu keistimewaan daripada bulan suci Ramadan adalah barang siapa membaguskan akhlaknya di bulan ini, maka ia akan berhasil melewati siratal mustaqim ketika kaki-kaki tergelincir. Kemudian yang kedua, barang siapa meringankan pekerjaan pembantunya, pekerjaan pegawainya di bulan ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan meringankan timbangannya ketika hari di mana manusia berdiri di hadapan Rabbul Alamin. Kemudian yang ketiga adalah barang siapa memberi buka atau makanan berbuka kepada saudaranya di bulan ini, apalagi kepada orang-orang yang tidak mampu, fakir miskin, maka Allah Subhanahu wa taala akan memuliakannya di hari kiamat nanti. Kemudian yang keempat, keistimewaan daripada bulan suci Ramadan. Di bulan ini pintu-pintu neraka ditutup. Pintu-pintu surga dibuka. Para setan dipenjara oleh Allah Subhanahu wa taala. Para setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali keutamaan dan keistimewaan daripada bulan suci Ramadan. Lebih-lebih daripada itu, bulan Ramadan juga mempunyai salah satu keistimewaan karena di dalamnya ada suatu malam yang nilai ibadahnya itu lebih baik daripada 1000 bulan. Bayangkan aja, 1000 bulan itu nilainya kurang lebih sekitar 83 sampai 84 tahun. Artinya ketika kita beribadah di bulan Ramadan dan kita mendapatkan keistimewaan malam Lailatul Qadar, artinya satu kali ibadah yang kita laksanakan atau yang kita lakukan di dalam bulan Ramadan, itu nilainya sama dengan ibadah yang kita lakukan seumur hidup kita. Itu pun kalau umur kita bisa sampai dengan 83 tahun. Karena kita ketahui bahwa umat Rasulullah Muhammad SAW ini berkisar sekitar 60 sampai dengan 70 tahun. Kalaupun ada yang lebih, itu merupakan bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan kemuliaan malam Lailatul Qadar ini memberikan kesempatan kepada kita semua untuk bisa dapat meraih banyak pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keistimewaan yang lain juga adalah di bulan ini juga diturunkannya Al-Qur'anul Karim. Sehingga kita kaum muslimin dan muslimat selalu memperingati di negara kita, terutama di Indonesia, kita selalu memperingati dengan malam Nuzulul Quran. Al-Quran mendapat penghormatan, mendapat suatu kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, di mana Al-Quran ini diturunkan di dalam bulan Ramadan. Al-Quran ini diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia atau Baitul Ija, itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Demikian juga ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dari langit dunia ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
melalui perantara malaikat Jibril itu juga dilakukan di dalam bulan Ramadan. Sehingga bulan Ramadan ini banyak sekali memiliki keistimewaan dan kemuliaan bagi kita semua. Setiap amalan yang kita laksanakan dalam bulan Ramadan ini tentu bernilai pahalanya bernilai sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau ibadah-ibadah yang lain kita kerjakan, kita mendapat 10 kali pahala sampai dengan 70 kali. Tapi kalau ibadah puasa dan ibadah yang lain kita laksanakan selama bulan Ramadan, itu nilainya tidak terhingga. Artinya Allah Subhanahu wa taala mengatakan semua amalan anak Adam adalah untuknya kecuali puasa. Puasa adalah untukku dan aku sendiri yang akan memberi ganjaran kepadanya. Para pemirsa, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah beberapa kemuliaan dan keutamaan daripada bulan suci Ramadan. Marilah kita dengan semangat kita menggapai keberkahan Ramadan. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Beta Bodiwin Mulkias Fatimena, Wali Kota Ambon, atas nama pribadi, keluarga, dan jajaran pemerintah Kota Ambon, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1447 Hijriah tahun 2026 Masehi kepada seluruh umat Islam dimanapun berada, terkhusus umat Islam di Kota Ambon. Mari kita jadikan bulan suci ini sebagai momentum untuk memperbaiki diri, memperkuat keimanan, serta menumbuhkan semangat kebersamaan dan kepedulian sosial di tengah-tengah kehidupan warga Kota Ambon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beta Parambon, Ambon Persemua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Apries B. Gaspers, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon, mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa untuk saudara-saudara Muslim yang ada di Maluku dan terkhusus di Kota Ambon. Semoga bulan suci ini menjadi awal perubahan menuju pribadi yang lebih baik, penuh kesabaran, keikhlasan, dan rasa syukur. Semoga semua doa kita dikabulkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rohalim Boysangaji, selaku Ketua DPD Soksi Maluku dan Wakil Koordinator Bidang Kebijakan Publik DPD Partai Golkar Maluku, mengucapkan selamat menunaikan ibadah berbuka puasa 1447 Hijriah. Semoga ibadah puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala dan membawa keberkahan bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.